Di balik akuisisi Twitter oleh Elon Musk. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower, Amerika Serikat China, melihat masa depan Indonesia. Orang terkaya di muka bumi ini, Elon Musk, membayar 44 miliar dolar demi menguasai perusahaan media sosial berikon burung biru Twitter. Ini juga menjadi akuisisi terbesar kedua di dunia sejauh ini pada tahun 2022. Dalam akuisisi ini, kepentingan ekonomi dan nilai pengaruh tampak berbenturan, dan masih belum jelas siapa bakalan pemenangnya. Sejak tahun 2020, akuisisi di sekitar industri media, hiburan, dan informasi telah banyak bermunculan. Misalnya, Microsoft mengakuisisi Activision Blizzard, Standard & Poor's mengakuisisi IHS Markit, Discovery Channel mengakuisisi AT&T, dan Amazon mengakuisisi MGM Studios. Dan baru-baru ini, akuisisi Twitter telah menarik banyak perhatian industri kapitalis dunia. Akuisisi atas Twitter senilai 44 miliar dolar adalah akuisisi terbesar kedua di dunia sejauh ini pada tahun 2022. Setelah akuisisi Activision Blizzard oleh Microsoft senilai 68,7 miliar dolar. Tidak seperti perusahaan besar lainnya yang menggunakan pengumuman PR panjang lebar untuk mengumumkan berita penting. Brad Taylor, ketua Dewan Direksi Twitter, mengumumkan akuisisi besar-besaran ini hanya dalam beberapa kata. Dewan Direksi telah mencapai kesepakatan dengan Elon Musk. Proposal akuisisi yang diusulkan Elon Musk tanggal 14 April yang lalu telah menyebabkan kegemparan di pasar saham dalam 2 minggu terakhir. Pada awalnya, para kapitalis sedang menunggu Twitter untuk melakukan serangan balasan seperti merilis program pil racun. Akan tetapi pada tanggal 23 April, Elon Musk lebih dulu mengirim Twitter yang mengumumkan The Barbarians at the Gate, memaksa Dewan Direksi Twitter segera mengambil keputusan. Sebenarnya, berdasarkan rencana akuisisi Elon Musk, Dewan Direksi Twitter tak punya banyak kelonggaran. Karena Elon Musk diam-diam telah mengumpulkan 9,1% saham Twitter dan akan menjualnya jika proposal akuisisinya ditolak. Penjualan ekuitas skala besar seperti bom atom ini sangat berkemungkinan menyebabkan penurunan tajam perusahaan Twitter. Namun pada akhirnya, pada tanggal 25 April, Dewan Direksi Twitter menyetujui akuisisi Elon Musk seharga 54,2 dolar per saham secara tunai. Twitter didirikan pada tahun 2006, 2 tahun kemudian setelah Facebook. Twitter adalah nenek moyang dari media sosial teks pendek. Namun, sejak pengungkapan laporan keuangan setelah go publik pada tahun 2013, para investor menemukan bahwa kemampuan Twitter untuk menghasilkan uang sangatlah terbatas, sehingga daya tarik modalnya semakin memudar. Kekhawatiran tentang akuisisi Elon Musk juga telah menyebabkan banyak keraguan di pasar modal. Setelah akuisisi, Twitter akan dihapus dari daftar perusahaan go publik dan menjadi perusahaan yang diprivatisasi. Artinya, Twitter tidak ada lagi kewajiban mengungkapkan laporan keuangan, rencana bisnis utama, interpretasi manajemen atas operasi, dan banyak hal lainnya kepada publik. Namun, banyak netizen tidak habis bertanya, apa sebenarnya rencana Elon Musk mengakuisisi Twitter? Nilai pasar Twitter menurut harga penutupan pada tanggal 25 April mencapai 40 miliar dolar. Sedangkan nilai pasar Facebook atau Meta sekitar 508 miliar dolar. Twitter yang menganut konsep media sosial kurang dari 1/10 nilai perusahaan terkemuka di pasar modal. Mungkin sebuah angka sederhana dapat menjelaskan perbedaan di atas, yaitu jumlah pengguna aktif harian atau DAU, angka patokan yang paling umum digunakan di pasar modal untuk mengevaluasi nilai media sosial. Daily Active Users Twitter saat ini berkisar antara 200 juta, sementara Facebook mendekati 2 miliar. Pertumbuhan pengguna Twitter tampaknya mulai semakin loyo sejak didirikan 16 tahun yang lalu. Artinya, pasar modal meragukan kemampuan menghasilkan profit bagi para investor. Bahkan Elon Musk sendiri pernah mengirim Twitter mempertanyakan apakah Twitter sudah mati. Karena banyak orang memiliki akun Twitter, tetapi hampir tidak pernah memposting konten, termasuk Ricky sendiri. Sejauh ini, Twitter masih belum mampu mengembangkan model laba yang memuaskan pasar. Selain kurangnya titik terang, Twitter juga menghadapi tekanan regulasi dan kontroversi yang sangat besar di dunia medsos Amerika Serikat yang semakin rasis dan berstandar ganda.
Hingga Februari tahun lalu, Twitter tiba-tiba mengumumkan rencana revolusioner. Sasaran bisnis terbarunya adalah meningkatkan jumlah DAU dari 200 juta saat ini menjadi 315 juta pada akhir tahun 2023, menggandakan pendapatan tahunan menjadi 7,5 miliar dolar. Manajemen perusahaan juga dengan ambisius mengatakan akan mengubah gaya manajemen yang lamban, tidak inovatif, dan tidak dapat dipercaya dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan pengguna aktif harian dan pendapatan iklan akan menjadi fokus revaluasi pasar perusahaan. Apakah akuisisi Twitter merupakan kesepakatan penjualan yang bagus dalam arti ekonomi? Terkait hal ini, Elon Musk sendiri sepertinya sudah memberikan jawabannya. Dalam sebuah pernyataan publik pada pertengahan April, dia menekankan bahwa akuisisi Twitter tidak memikirkan nilai ekonomi, tetapi hanya tentang signifikansi publik Twitter dalam memainkan peran sebagai platform kebebasan berbicara. Tetapi pasar tidak dapat mengabaikan keuntungan dan kerugian ekonomi Elon Musk, karena ini terkait dengan industri yang lebih besar. Elon Musk adalah salah satu pengusaha serial paling terkenal dalam beberapa tahun terakhir. Perusahaan atas namanya seperti Tesla, produsen kendaraan listrik, SpaceX, pengembang dan produsen pesawat ruang angkasa, dan bahkan Neuralink yang meneliti teknologi antarmuka otak manusia dengan komputer. Ketika berkecimpung dalam begitu banyak teknologi mutakhir yang sangat membakar duit, apakah Elon Musk punya cukup uang untuk mengakuisisi Twitter yang menghadapi masalah model laba yang dipertanyakan? Paling tidak, para pemegang saham Tesla tidak akan senang dengan akuisisi tersebut, karena Elon Musk harus mengalihkan fokusnya dari memenangkan persaingan mobil listrik di dunia dengan China, kata Edward Moya, seorang analisis di broker mata uang Onda. Tentu saja, bukan setiap perusahaan Elon Musk selalu dapat menghasilkan keuntungan, tetapi paling tidak pasti akan menjadi sorotan utama di bidangnya masing-masing. Sekarang, ia tampaknya ingin memutar ulang rutinitas bisnis ini di Twitter untuk membentuk keseimbangan antara nilai pengaruh dan kepentingan ekonomi, sekaligus membuktikan kebenaran akuisisinya. Namun, seiring regulasi media sosial yang semakin ketat di negara Uni Eropa dan Amerika Serikat, bagaimana Twitter dapat mempertahankan pengaruhnya? Dewasa ini, negara-negara Uni Eropa dan Amerika Serikat sedang memperketat pengawasan di media sosial. Gedung Putih sangat serius memperhatikan akuisisi Twitter oleh Elon Musk. Pada tanggal 25 April, meski Gedung Putih menolak mengomentari akuisisi tersebut, namun juru bicara Gedung Putih Jen Psaki masih menekankan platform media sosial perlu memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Negara Uni Eropa juga baru saja menyetujui undang-undang layanan digital baru yang akan memaksa raksasa teknologi seperti Google, Meta, Apple, Twitter untuk lebih agresif mengawasi konten ilegal di platform mereka. Bila tidak, mereka akan beresiko terkena denda miliaran dolar. Sebenarnya, Elon Musk sendiri telah berkali-kali mengungkapkan pandangannya tentang fungsi media sosial. Tetapi, dapatkah Twitter benar-benar mewujudkan ide-ide Elon Musk dalam operasi nyata? Sebenarnya, banyak miliarder Amerika Serikat telah mengakuisisi media platform berskala besar hanya untuk membangun citra opini publik yang bermanfaat bagi mereka sendiri. Namun, Twitter berbeda dengan surat kabar dan stasiun TV, di mana Elon Musk bermaksud menjadikan Twitter sebagai platform baru. Elon Musk berharap Twitter akan terus menyediakan layanan bagi semua orang untuk mengekspresikan diri. Dia juga menekankan bahwa algoritma Twitter harus dipublikasikan, seperti mengapa logika di balik merekomendasikan atau memblokir konten tertentu harus transparan, bukannya berstandar ganda seperti Gedung Putih. Dapatkah Elon Musk merealisasikan semua komitmennya ini? Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!